Mereka akhirnya menemukan suatu area di dekat Groom Lake, lebih tepatnya di area di dekat Nevada. Nah, area ini kemudian diberi nama Area 51 dan menjadi wilayah khusus tempat uji coba pesawat. Nah, teman-teman pasti pada penasaran kan dari mana sih asal muasal nama Area 51 ini? Hai guys, kembali lagi di channel ini bersama aku Indri Hanhan. Nah, hari ini aku akan membawakan sebuah cerita yang berkaitan dengan Area 51. Nah, buat teman-teman yang belum tahu ceritanya, pas banget nih, kalian harus meluangkan waktu dan mendengarkan video ini sampai habis ya. Jadi ceritanya adalah sesuai dengan judul video kali ini ya, aku akan membahas tempat yang sekiranya mungkin kalian udah pada tahu nih tempat tersebut. Ya, bisa dibilang area ini sangat terkenal yaitu Area 51 atau Area 51. Nah, Area 51 ini mempunyai cerita yang menarik nih karena banyak yang menyangka atau banyak rumor dan konspirasi yang menyatakan bahwa area ini tuh semacamnya kayak tempat para alien nongkrong di bumi gitu. Nah, ada juga nih yang bilang kalau Area 51 ini semacam gudangnya konspirasi yang terjadi di dunia ini. Kali ini aku akan membahas apa sih Area 51 sebenarnya, lalu apa sih yang sebenarnya ada di dalam Area 51 itu, dan kenapa area ini menjadi rahasia banget nih. Apa ya hubungannya alien dengan Area 51? Pertama-tama aku bakal ngebahas nih apa itu Area 51. Nah, dari banyaknya sumber yang aku baca nih, aku menemukan satu berkas yang sekiranya bisa jadi referensi terpercaya. Berkas ini ada di halaman National Security Archive atau NSC. Nah, di dalam NSC ini dijelaskan sekiranya persis dan detail-detail atau sejarah-sejarah yang berhubungan dengan Area 51. Aku sudah merangkum sekiranya hal-hal penting yang menjadi latar belakang adanya Area 51. Ceritanya, pada tanggal 24 November 1954 silam, ada sebuah proyek yang dikerjakan oleh militer udara Amerika Serikat. Proyek ini merupakan perintah langsung dari Presiden Eisenhower, Direktur CIA yang bernama Alice Dulles, untuk mencari staf yang sekiranya bisa membantunya dalam proyek yang bernama Aquaton. Nah, beruntungnya Alice Dulles ini mendapatkan staf yang sesuai dengan kualifikasinya. Ia pun akhirnya memberikan kuasa nih kepada Richard Bissell, yaitu salah satu staf untuk memimpin proyek Aquaton ini. Nah, muncul kan pertanyaan apa sih proyek Aquaton ini? Kalau yang aku tahu mah aku approve ya, yang buat nambal genteng bocor, iya nggak sih? Nah, cuma proyek ini namanya emang aneh banget, yaitu Aquaton. Singkatnya, tujuan dari proyek Aquaton ini adalah membuat satu pesawat militer khusus, di mana pesawat ini mereka ciptakan yang nantinya bisa terbang melalui Uni Soviet tanpa terdeteksi radar. Nah, kebetulan juga nih Uni Soviet ini mempunyai teknologi radar yang bisa melacak pesawat di ketinggian 20.000 meter. Nah, karena lagi perang dingin, militer Amerika ingin merancang pesawat yang bisa terbang lebih dari ketinggian 20.000 meter, sehingga mereka ingin pesawat itu ketinggiannya 70.000 kaki. Nah, bentar nih, 70.000 kaki itu berapa meter ya? Kita googling dulu ya. Kayaknya ada di 21.000 meter nih. Nah, balik lagi ya. Mereka ini ingin pesawat yang terbangnya ini di ketinggian 21.000 meter. Nah, tujuannya adalah biar mereka ini nggak ketahuan nih kalau lagi mengintai Uni Soviet lewat udara. Bisa dibilang ini proyek penting banget buat Amerika karena pada saat itu situasinya adalah di tahun 1950-an nih. Wah, udah lama ya. Situasinya kenapa tuh? Jadi lebih tepatnya pada tahun 1950-an itu terjadi perang dingin antara Amerika dan Uni Soviet. Kita agak sedikit flashback nih ya ke sejarah 1945-an. Lebih tepatnya pada saat Perang Dunia II berakhir dengan Amerika mengebom atom atau bom nuklir ke Hiroshima dan Nagasaki. Nah, ketika bom itu dijatuhin, negara-negara lain ini akhirnya kan melihat nih, oh ternyata Amerika tuh punya senjata yang sangat kuat dan sekiranya bom itu jatuh bisa membuat satu kota hancur gitu. Nah, efeknya ini juga lama. Ini bahkan 2 bom langsung dijatuhin dalam 1 hari, yang artinya Amerika itu punya lebih dari 2 bom. Nah, ada satu lagi nih negara yang menjadi salah satu negara yang terkuat ya pada saat itu adalah negara Rusia atau Uni Soviet ya dulu. Nah,
kayaknya kalau ngelihat Amerika nih, attack-nya kuat juga nih. Otomatis Uni Soviet pada saat itu langsung kayak, ya udahlah gue nutupin negara gue dulu, dan akhirnya meningkatkan pertahanan negara mereka. Dia langsung kayak memasang sebuah radar yang sekiranya tuh bisa mendeteksi pesawat sampai 20.000 meter di atas permukaan laut. Setelah beberapa lama, pesawat itu berhasil dibuat dan diberi nama U-2 pada 12 April 1955. Mereka menentukan wilayah untuk menguji cobakan pesawat ini. 4 orang yang penting yang terlibat dalam proyek ini lalu berunding nih. 4 orang tersebut adalah Richard Diesel, Colonel Osmond, Kelly Johnson, dan Tolly Lever. Mereka akhirnya menemukan suatu area di dekat Groom Lake, lebih tepatnya di Nevada. Nah, area ini kemudian diberi nama Area 51 dan menjadi wilayah khusus tempat uji coba pesawat. Nah, dari mana sih nama 51 itu? Asal nama Area 51, kebetulan area yang ada di Nevada itu dinamain sama area plus angka, jadi Area 51, Area 51. Nah, kebetulan aja nih ada tempat pangkalan militer untuk uji coba pesawatnya, ada di Area 51. Jadi ada tuh area 1, area 2, dan ada area 3, dan seterusnya sampai akhirnya area 51. Nah, keberadaan area 51 ini sebenarnya masih dirahasiakan sama publik loh. Nggak diumumkan di publik bahwa itu bakalan dijadikan pangkalan militer. Cuma publik pun sadar, namanya juga tetanggaan gitu ya. Kayak, oh tetangga lagi ingin membuat pangkalan militer nih. Pasti ngeliat dong. Tetangga tahu tapi emang sengaja nggak disebarin aja sama pemerintah bahwa area 51 itu diletakkan di sana sebagai pangkalan militer. Lokasi Area 51 berada di Lincoln Country yang berjarak 115,5 km, lebih tepatnya sebelah utara Las Vegas, dengan luas kisaran 2,9 juta hektar. Luas banget kan? Nah, menurut militer Amerika Serikat, tempat itu mewakili ruang pertempuran yang fleksibel, realistis, dan multidimensi untuk melakukan pengembangan, pengujian taktis, dan pelatihan lanjutan. Di dalam area ini ada landasan pacu sepanjang 3,7 km, sedangkan luas area ini berkisaran 2,9 juta hektar. Terus juga ada nih pagar yang berduri untuk penjaga militer di setiap sudutnya. Bisa dibilang area 51 ini dipagar dan dijaga dengan kuat. Ngomong-ngomong soal dijaga dan dipagar dengan kuat, area 51 ini dijaga khusus sama militer khusus yang bernama Chemodach. Chemodach ini menjaga area 51 selama 24 jam setiap harinya non-stop loh. Nah, semua orang yang di sekitar ini ingin masuk ke area 51 itu pasti akan berhadapan dulu sama pagar dan juga para militer Chemodach. Kalau Chemodach itu ngelihat ada orang yang masuk nih ke area 51, mereka pasti akan langsung menembaki. Semacam tembakan peringatan kali ya. Tapi sekiranya kalau tembakan peringatan itu sudah diberikan dan penyusup nggak diem atau nggak berhenti, maka Chemodach ini nggak akan ragu-ragu lagi nih untuk langsung menembak mati si penyusup. Bisa dibilang area ini nggak sembarangan orang bisa masuk, juga nggak bisa diakses dengan mudah oleh orang-orang yang nggak punya kepentingan. Anggota militer yang sekiranya punya kepentingan untuk pergi ke area 51 itu mesti menggunakan pesawat menuju area 51, take off langsung dari Las Vegas, terus landing di area 51. Nah, ini nih bagian yang unik. Jadi pada tahun 2013, CIA itu baru mengakui secara resmi kalau area 51 itu udah ada sejak 1955. Kayak aneh aja nggak sih menurut aku? Publik itu kan udah pada tahu ya kalau tahun 1955 sudah ada area 51. Jadi kayak ada semacam area yang namanya adalah 51 dan letaknya ini di Nevada. Tapi CIA ini baru mengaku kalau ada area 51 di Amerika pada tahun 2013. Dari tahun 1955 ke tahun 2013 itu kemana aja ya? Nah, selama tahun 1955 sampai 2013 ini masyarakat sudah ada semacam kecurigaan nih. Kok di sana ada area terlarang yang nggak boleh orang masuk dan istilahnya adalah pangkalan militer, tapi sangat rahasia. Dari rahasia ini orang-orang pada kepo nih dan penasaran kenapa sih sampai harus menjaga tempat itu? Berarti kan ada sesuatu ya yang disembunyiin dong. Nah, dari situlah muncul nih rumor-rumor konspirasi yang ada di area 51. Salah satu
konspirasi yang menarik adalah Area 51 ini dikaitkan dengan alien. Sebenarnya ada dua peristiwa sih yang terkait dengan alien ini. Yang pertama adalah insiden Roswell dan yang kedua adalah pengakuan dari Bob Lazar yang terjadi pada tahun 1947. Koran Roswell Diary Record menyebutkan kalau Angkatan Udara AS itu berhasil menangkap UFO atau alien di kota Roswell. Cerita ini berawal dari seorang peternak yang pergi untuk memeriksa hewan ternaknya. Taunya dia malah menemukan puing-puing besi yang menakjubkan. Dia lalu menelpon pihak berwajib, kemudian beberapa hari setelahnya muncul berita di koran Roswell. Koran Roswell menuliskan bahwa UFO telah jatuh ke kota Roswell. Dari koran inilah penduduk kota Roswell itu langsung heboh dan menyimpulkan bahwa UFO beneran jatuh dan ada alien nih di dalamnya. Dari sini juga berita tentang UFO dan alien menjadi trending topik di kota itu dan menjadi trending topik juga di AS. Tetapi Amerika Serikat tentunya membantah mengenai UFO dan alien itu. Mereka bilang bahwa yang jatuh itu bukanlah UFO atau alien, melainkan balon cuaca. Balon cuaca itu adalah sebuah alat yang bisa membaca cuaca di daerah itu. Official statement dari Amerika Serikat itu menyebutkan bahwa balon inilah yang jatuh. Namun anehnya, Time.com menuliskan kalau puing-puing yang ditemukan itu adalah serpihan dari pesawat Uni Soviet yang jatuh di kota Roswell. Jadi koran Roswell ini bilang bahwa yang jatuh itu adalah alien dan UFO. Sementara pemerintah Amerika Serikat menyebut bahwa yang jatuh itu adalah balon cuaca. Lalu situs berita lain, Times.com, bilang bahwa yang jatuh itu puing-puing pesawat Rusia. Nah, gara-gara ini nih guys, publik menjadi chaos. Mana sih berita yang benar? Karena pada tahun 1947, hoax itu masih sangat susah untuk diverifikasi. Internet juga masih sangat minim, ditambah berita dari koran juga langsung cepat menyebar. Singkat cerita ya, kebenarannya sampai sekarang sih sebenarnya belum pasti. Insiden ini adalah cerita panjang mengenai apakah yang jatuh itu alien, ataukah pohon cuaca, atau pesawat Uni Soviet, itu kita bisa bahas. Jika kalian minat, silakan komen di bawah ya. Anyway, kalau aku boleh kasih kesimpulan, hubungan antara Roswell dan Area 51 ini adalah gak ada. Emang tahun 1947 itu lagi hype banget nih tentang alien. Terus juga kabar entah dari mana Area 51 ini langsung dikaitkan dengan alien. Padahal Roswell dengan Area 51 itu jaraknya jauh banget. Satu lagi nih, gara-gara ini Area 51 langsung dihubungkan dengan alien, yaitu pengakuan Bob Lazar. Ini bisa dibilang salah satu pengakuan yang paling fenomenal yang pernah dibuat atau muncul di televisi. Ceritanya, pada tahun 1989 ada seorang reporter dari CBS yang bernama George Knapp. Dia dihubungi oleh seorang yang mengaku bernama Dennis. Nah, si Dennis ini bilang kalau dia pernah bekerja di Angkatan Udara Amerika Serikat. Dennis dulu bekerja sebagai ahli fisika di tim penelitian untuk merancang pesawat luar angkasa. Kebetulan dia bekerja di tempat yang bernama S-Forbes yang dekat dengan Area 51. Di dalam instalasi bangunan S4 ini ada 9 hangar. Dan setiap hangarnya ini berisi satu pesawat luar angkasa yang sedang diteliti. Selanjutnya dicari lebih lanjut, orang yang mengaku bernama Dennis ini sebenarnya adalah seorang pria bernama Bob Lazar. Ada beberapa pengakuan dari video yang dibuat oleh Bob. Kemudian ia memberikan video tersebut ke salah satu stasiun televisi yang pada saat itu menggemparkan publik. Dalam video tersebut, ia mengklaim bahwa dia dan timnya mendesain pesawat luar angkasa yang berbentuk seperti UFO. Bisa dibilang, desain yang dibuat ini adalah pesawat luar angkasa dengan desain sport model. Lalu yang kedua, Bob mengklaim bahwa dia melihat foto otopsi tubuh alien. Tubuh alien tersebut dibedah sampai organ dalamnya dipisahkan. Yang ketiga, Bob menyebutkan bahwa bahan bakar UFO itu adalah elemen 115. Nah, ini nih yang agak sedikit menarik. Jadi, ini kan terjadi pada tahun 1989. Dan si Bob ini menyatakan bahan bakar UFO itu adalah elemen 115. Padahal pada saat itu elemen 115 ini belum ditemukan loh oleh para ilmuwan. Yang mendengar kabar ini pun mereka jadi kebingungan nih. Setelah
setelah diteliti lebih lanjut, ternyata tahun 2003 Rusia mulai menyelidiki elemen 115 itu apa. Dan di tahun 2013, akhirnya elemen 115 itu ditemukan dan dimasukkan ke dalam periodik. Elemen 115 itu dinamakan Moscovium. So, itu adalah 3 pengakuan dari Bob Lazar. Dia adalah seorang yang mengaku pernah bekerja di Area 51. Cuma sayangnya, sampai sekarang kebenaran ini yang dia ucapkan itu tidak dapat dibuktikan. Setelah dicari info lebih lanjut, ternyata tidak ada info tentang catatan asli riwayat pendidikan dan pekerjaan dari Bob Lazar. Terus juga bisa dibilang banyak ucapan dari Bob Lazar itu yang tidak nyambung dan tidak ada bukti yang konkret. Ucapan dari Bob Lazar itu tidak bisa dibuktikan secara fisik, tetapi di satu sisi ada juga yang berpendapat nih bahwa sebenarnya Bob Lazar itu ngomongnya jujur tapi dibuat menjadi orang yang tidak bisa dipercaya oleh pemerintah Amerika Serikat karena Bob Lazar ini telah menyebarkan rahasia-rahasia militer. Sebenarnya area ini wajib disembunyikan karena Area 51 ini merupakan pangkalan militer udara Amerika Serikat dan juga menjadi tempat pusat penelitian dari pesawat milik Amerika Serikat. Otomatis dirahasiakan dari publik supaya negara tetangga nggak ada yang tahu nih seberapa canggih, seberapa cepat, kuat, dan hebat pesawat yang dibuat oleh Amerika Serikat. Ibarat kata nih ya, kalau kamu lagi main game strategi, lalu aku nyebarin power aku segini, otomatis musuh tahu dong kelemahan aku. Nah, itu juga berlaku ke Area 51 ini. Pemerintah berusaha menutupi tempat pangkalan udara ini sekaligus menjadi tempat penelitian dari musuhnya. Karena pada dasarnya informasi merupakan kekuatan, sehingga semakin kita mendapatkan informasi mengenai musuh, maka banyak pula celah kita untuk menang. Menurut aku sih, Area 51 ini adalah pangkalan militer yang tidak ada kaitannya nih sama alien. Yang mengaitkan adalah cocok logi tak berdasar dari netizen aja. Kalau menurut kamu gimana? Tulis di komentar ya. Saya Indri Han, pamit undur diri. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you!